sama-sama berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita ambil sikap yang manis, sikap yang penuh hormat sama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami datang untuk kami memuji Tuhan, beribadah dengan sukacita. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami rindu biar Engkau berbicara melalui firman-Mu dan beri kami hati seorang murid mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, saat ini mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berdiri yuk sama-sama. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama ya. Senang-senang memuji Tuhan. Semua tangan ditinggal ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Jangan lawas, jangan lawas, sebab Tuhan senang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Jangan lawas, jangan lawas, sebab Tuhan senang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kita mau terus memuji Tuhan Allah kita, sebab Tuhan Allah ada di tempat ini. Kita mau puji dan meninggikan nama Tuhan. Adanya mari kita memuji Tuhan bersama-sama, sebab Tuhan layak untuk dipuji. Kasih tangan ditinggal ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, di tengah kita, besar-besar. Dia sangkan dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan di tengah kita,
besar, besar, dimuliakan setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sikap tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang, kita mau naikkan pujian, menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu perintah bagi kami. Shalom adik-adik, sekarang waktu kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Sudah siap ya untuk mendengar cerita firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk tertib mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Christine mau menceritakan bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Nah, Christine mau bertanya sama adik-adik, apakah adik-adik pernah berbuat dosa? Apa sih dosa itu? Dosa itu artinya melanggar, tidak taat akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan tidak kita taati, malah kita langgar. Itu yang namanya berdosa. Contohnya berbohong, mencuri, atau apalagi ya, marah-marah. Nah, itu artinya berdosa, tidak taat akan perintah Tuhan. Kak Christine pernah juga loh berbuat dosa. Contohnya, Kak Christine pernah berbohong loh kepada mama dan papa. Tapi akhirnya Kak Christine minta ampun, minta maaf ya kepada mama papa dan terlebih lagi kepada Tuhan karena Kak Christine sudah berbohong. Nah adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mau mengampuni setiap dosa-dosa kita, ya, asalkan kita
kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini, yuk sama-sama. Kalau kamu di rumah punya Alkitab, kamu boleh ambil Alkitab kamu, kita buka di dalam Kejadian. Kejadian itu adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama ya. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-16. Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-16 ya. Judulnya tentang Kain dan Habel. Adik-adik tahu tidak siapa Kain dan Habel? Ya, Kain dan Habel adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kain adalah anak pertama si sulung, sedangkan Habel adalah adiknya, anak kedua si bungsu. Kain bekerja sebagai seorang petani, ya, menanam sayur-sayuran, sedangkan Habel dia seorang peternak, ya, menggembalakan domba, ya, membawa binatang peliharaannya ke padang. Nah, Habel bekerja sebagai peternak dan Kain bekerja sebagai apa tadi? Petani ya, mengusahakan hasil tanah, mengolah tanah, menanam sayur-sayuran ya. Nah, adik-adik, pada suatu hari Kain dan Habel ini memberikan persembahan. Kalau sekarang kita memberikan persembahan kan dalam bentuk uang, kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pada saat itu Kain dan Habel juga mau mempersembahkan, tapi mempersembahkan apa mereka? Nah, dalam Kejadian pasal yang keempat ayat ke-1 sampai yang ke-16 dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Nah, Kain menghasilkan dari apa yang diperoleh dari kebunnya. Kan tadi dikatakan bahwa Kain adalah seorang petani yang mengusahakan tanam, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan. Jadi dia mau mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan, ya, dijadikan sebagai persembahan. Sedangkan Habel mempersembahkan hewan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dia mau mempersembahkan hasil ternaknya yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik tahu pada saat mereka mempersembahkan yang menjadi persembahannya, ternyata persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Melihat hal itu, Kain menjadi marah. Dia marah kepada Habel. Kenapa persembahannya Habel yang diterima Tuhan, sedangkan persembahanku tidak diterima? Kain menjadi marah kepada Habel. Akhirnya pada suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tidak ada orang yang tahu ketika Kain mengajak Habel pergi ke padang. Ketika sudah sampai di padang, apa yang terjadi adik-adik? Ya, lalu Kain memukul Habel. Akhirnya Habel terjatuh dan tidak bergerak lagi. Habel sudah mati karena dipukul oleh Kain. Karena Kain merasa marah kepada Habel, ya, akhirnya Kain membunuh Habel, ya. Kain iri, Kain marah kepada Habel. Habel lihat, tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu loh apa yang diperbuat Kain. Nah, ketika setelah melakukan hal itu, firman Tuhan berkata kepada Kain. Tuhan berkata kepada Kain, menanyakan, Kain, di mana adik kamu Habel? Ya, Tuhan berkata kepada Kain, bukan berarti Tuhan tidak tahu loh apa
apa yang terjadi dengan Kain dan Habel. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Jawab Kain, emangnya aku penjaga adikku apa? Aku tidak tahu kemana Habel pergi. Kain berbohong adik-adik untuk menutupi kesalahannya karena telah membunuh Habel. Nah, Tuhan tahu ya. Tuhan akhirnya bilang kepada Kain, aku tahu perbuatan kamu Kain. Kamu sudah membunuh adikmu Habel. Karena kamu sudah berbuat dosa, sudah melakukan kejahatan, aku akan menghukum kamu, kata Tuhan. Tuhan memberikan hukuman karena kesalahan yang dilakukan oleh Kain. Ya, hukumannya adalah bahwa Kain akan menjadi seorang pelarian. Pelarian itu dia tidak boleh tinggal lagi di tempat asalnya. Dia tidak boleh tinggal lagi di tempat tinggalnya sekarang. Dia harus pergi, ya, tidak boleh ada lagi di tempat asalnya. Jadi dia harus menjadi seorang pelarian. Yang tadinya Kain merasa marah karena sudah dihukum Tuhan, akhirnya Kain merasa takut karena Kain dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya yang telah membunuh Habel. Nah, karena Kain sudah takut, akhirnya Kain berbicara kepada Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia takut karena kejahatannya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku takut kalau aku disuruh lari dari tempat tinggalku, kalau aku tidak boleh lagi tinggal di mana aku sekarang tinggal, nanti aku takut dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana, Tuhan. Ya, adik-adik, Kain merasa takut dan Kain merasa bersalah. Kain minta supaya dosanya diampuni Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan mengampuni dosa Kain. Tuhan mengasihi Kain, ya. Akhirnya Tuhan memberikan tanda kepada Kain supaya ketika orang yang melihat Kain, Kain tidak dibunuh oleh orang itu. Karena Tuhan mengasihi Kain, karena Tuhan mengampuni dosanya Kain. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ya tentang kisah Kain dan Habel ini, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan itu tahu setiap dosa-dosa kita. Tuhan itu tahu setiap apa yang kita perbuat. Perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat, Tuhan tahu. Adik-adik pernah mendengarkan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, walaupun tidak ada orang-orang yang tahu apa yang telah kita perbuat, tapi Tuhan kita itu tahu loh apa yang kita lakukan, ya. Ketika kita berbuat dosa sekalipun, Tuhan tahu, ya, entah itu berbohong, entah itu mencuri, entah itu marah-marah, Tuhan itu tahu semua dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sudah berbuat dosa pada Tuhan, kita harus minta ampun. Kita harus datang kepada Tuhan, memohon ampun, meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, ya. Nah, karena Tuhan kita Tuhan pengasih, Tuhan itu pasti akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita datang sungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Untuk itu, setiap apa yang kita lakukan, adik-adik harus mengetahui bahwa ada Tuhan yang mengawasi.
Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat jahat, Tuhan mengawasi kita, ya. Kalau kita sudah berbuat yang jahat, berbuat dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sekarang kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habel, di mana Tuhan mengasihi Kain. Tuhan mengampuni setiap dosa Kain yang membunuh Habel. Begitu juga dengan kami, Tuhan, Kau boleh mengasihi kami. Dan kami percaya juga Tuhan mau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ajar kami, Tuhan, untuk kami mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuhan juga tolong kami untuk kami menjadi anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kakak percaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang di sini mau sama-sama kita menjadi anak Tuhan Yesus yang menjadi saksi Tuhan, melakukan firman Tuhan? Ya, wah, anak-anak di rumah hebat dan luar biasa. Nah, tiba saatnya adik-adik di rumah kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS berikut ini. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk membantu kalian memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian sambil persembahan diberikan. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan adik-adik yang ada di rumah. Tiba saatnya adik-adik kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu Gundi Fluid. Nah, adik-adik di rumah, kakak mengundang kembali untuk minggu depan boleh bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa supaya adik-adik semua dalam sehat dan memberkati orang tua, mama dan papa pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdiri, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita naikkan pujian bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
pabrik hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Hadirin di rumah, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap kami, teman-teman yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang membawa berkat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan menjadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari virus corona, dan juga Tuhan memberkati Papa dan Mama dan kami semua. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Berdoa untuk teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, mereka sudah disembuhkan. Anak-anak yang bersedih, mereka yang punya persoalan, Tuhan berikan sukacita dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap pulang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini bersama Mama dan Papa. Berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus menyertai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat Tuhan seraya mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama ada yang dikasihi oleh Tuhan bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.